Baik, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini segmen terakhir. Mungkin langsung closing statement saja. Silakan menurut Pak saya Saud. kalau itu terjadi pencederaan rasa keadilan masyarakat. Katakanlah gini, wartawan juga nanti ada pemilihan ketua wartawan PWI. Tolong dong KPK itu untuk sementara 1 minggu ini atau 2 minggu ini kami pemilihan. Tolong jangan otak-atik loh, nanti ada melaporkan. Kemudian nanti profesi yang lain juga meminta yang sama. Kacau. Pemilihan RT nanti. Pemilihan RT juga, Pak RT juga. Padahal inilah sebenarnya kesakralan kita berkonstitusi bahwa setiap warga negara sama kedudukan dalam hukum itu adalah tempus dan lokusnya itu kapanpun. Every time, every minute, setiap tarikan nafas kehidupan kita. Hukum melindungi orang, oleh karenanya kita nggak boleh parsial, harus imparsial. Jadi tidak boleh berpikir seperti Baik, silakan Pak Nasir. Ya, saya katakan tadi bahwa ini harus dilihat dari perspektif yang positif, ya, sehingga kemudian partai politik benar-benar memilih calon yang punya integritas. Yang kedua, sang calon juga dia harus mengaca dirinya, ya, dia punya potensi masalah atau tidak. Itu. Yang kedua, kita harapkan tidak ada ya upaya penegakan hukum di luar kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Dan kita tidak pungkiri ya, hatta di KPK itu sendiri juga. Walaupun misalnya Bung Refli percaya ya, tapi juga kemudian kita tidak boleh percaya 100%. Jadi institusi penegak hukum ini memang kita harapkan dia bekerja tidak di luar untuk kepentingan penegak hukum itu sendiri. Dan memang ini efektif untuk membunuh ya kompetitor, lawan-lawan politik ya, apalagi di pilkada. Jadi sebuah tawaran. Nah, kalau memang kemudian kebijakan ini bisa diterima, tentu nanti ada batas-batasnya. Nggak mungkin kemudian langsung seperti apa. Pasti kan ketika misalnya ada nota kesepahaman, ada butir-butir yang kemudian itu disepakati sehingga tidak melanggar. Mungkin yang tadi saya tangkap juga dari Pak Nasir ya, ini pemeriksaan misal macam begini nih efektif membunuh begitu ya istilahnya begitu efektif. Membunuh. Kalau dibilang efektif membunuh atau tidak, selama ini banyak media bahkan mungkin lawan politik mengkampanyekan atau memberitakan kepada publik tentang hal-hal negatif tentang calon, baik itu kasus korupsi maupun kasus-kasus yang lainnya. Tapi tidak semua dari mereka tidak terpilih. Jadi kalau soal efektif atau tidak, ya itu belum tentu, tergantung bagaimana kasusnya juga. Jadi menurut saya ini berangkat dari asumsi bahwa ada calon kepala daerah yang tidak terpilih karena faktor dominannya adalah dipanggil oleh KPK, sehingga citranya kemudian buruk di publik, dipertanyakan oleh publik, dianggap korup dan sebagainya. Padahal ini sebenarnya berangkat dari asumsi, dan saya rasa pemberantasan kasus korupsi yang sudah menjadi salah satu problem paling bermasalah, paling besar di Indonesia, jangan kemudian ditunda atau diganggu-ganggu dengan hal-hal yang sebenarnya berangkat dari asumsi, belum tentu benar juga. Ini bagaimana sebenarnya Pak Refli sebuah asumsi bisa mempengaruhi kepastian hukum seperti itu? Makanya saya bilang standingnya kan beda-beda. Jadi standingnya tadi menganggap bahwa ini adalah sebuah kasus yang sudah konkret dan nyata, sehingga harus diproses. Kalau itu no doubt, saya tidak membantah. Tapi begini, marilah kita berpikir secara komprehensif begini ya. Bahwa ini ada dua rezim yang sama-sama kita saling hormati. Satu rezim pemberantasan korupsi yang sudah kita anggap sebagai extraordinary crimes. Satunya lagi adalah rezim kedaulatan rakyat melalui pemilu. Election itu adalah konstitusional, pesan konstitusi yang harus dijalankan secara jujur dan adil. Nah, memang saya menghargai teman-teman yang bergerak, kita semua termasuk bergerak di bidang pemberantasan korupsi ini. Tetapi kan kita juga harus berpikir rasional dan balance melihatnya. Tapi kalau yang kita hadapi penjahat, yang kita hadapi koruptor, ya kita memang harus sikap, itu saja. Baik. Gitu. Ya, tapi kan ini dari berbagai macam rezim ini sebenarnya sudah ada tugas masing-masing gitu Pak ya, masing-masing rezim ini. Baik, terima kasih ini Pak Refli Harun, Pak Nasir Jamil, juga Pak Saur Siagian dan juga juga. Baik, ya kita tunggu saja nih bagaimana kelanjutannya. Tapi sudah diterima ini ya Pak Nasir Jamil ya ini oleh KPK begitu. Belum. Dalam RDP itu. Waktu RDP itu. Karena kita masih ada jadwal lagi dengan. Tapi hanya dengan KPK. Hanya dengan KPK. Tentu nanti akan melibatkan semua institusi penegak hukum. Dan nanti akan ada follow up lagi dengan nota kesepahaman secara tertulis seperti itu. Ya nanti kita bicarakan lah supaya jangan mencederai demokrasi dan juga jangan mencederai. Kalaupun itu Pak RT, pemilihan Pak RT juga harus diberikan kesempatan yang sama juga kan. Itu hadapannya sama di depan hukum Pak. Karena kan makna pilkada itu sama dengan pemerintah daerah. Sebenarnya yang paling humble itu tingkat RT loh. Karena mereka memang bukan karena konsep kekuasaan tetapi pemerintahan, ministry, public ministry. Dan itu
demokrasi juga Pak Itu ya. yang sangat otentik karena Cuma itu nggak ada di menyangkut yang konstitusi paling itu pilihannya. Jangan dicederai demokrasi. Nggak bisa karena itu yang paling humble karena memang mereka bukan karena power tapi karena murni karena pelayanan itu juga harus kita lindungi juga. Baik, nggak ada tim kampanyenya lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. RT saya sekarang pemilihan langsung loh. Baik, kita bahas lagi nanti Pak Cuma nggak pemilihan RT. dilaporkan ke KPK. Baik, demikian Dan tidak ada Pro yang Kontra Malam melaporkan ini. ke Saya KPK. Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.